Hai. Selamat datang di presentasi kami yang semoga lebih menarik dari chat do yang cuma dibaca tanpa dibalas. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting buat programmer, yaitu CRUD. Jangan salah, CRUD bukan nama makanan pedas atau jenis penyakit ya. CRUD itu singkatan dari Create, Write, Update, and Delete, alias 4 jurus utama biar data bisa hidup, dikenal, disempurnakan, atau dihapus dari kehidupan. Mirip mantan ya. Ups. Tim kami sudah siap jadi host kece yang bakal nemenin kalian mengarungi dunia CRUD dengan gaya simple, jelas, dan gak bikin ngantuk kayak jam pelajaran terakhir. Yuk fokus, siapa tahu selesai ini kalian bisa CRUDin perasaan seseorang. Asal nggak ke-delete ya. Halo semuanya, aku Malva Luna Rahma. Pasti kalian sudah tidak asing mendengar suaraku ya. Ya betul, aku ada di awal, di tengah, dan di akhir. Di sini aku akan sedikit menjelaskan materi tentang CRUD. Apa sih CRUD itu? CRUD itu merupakan singkatan dari Create, Write, Update, dan Delete, yaitu 4 operasi dasar yang digunakan untuk mengolah data dalam aplikasi atau sistem basis data. CRUD merupakan fondasi utama dalam berbagai pengembangan aplikasi berbasis data. Contohnya, ada aplikasi kepegawaian, perpustakaan, toko online, atau sistem akademik. Hampir semua aplikasi yang menyimpan dan mengelola data akan menggunakan konsep CRUD. Nah, mari kita perjelas satu persatu. Yang pertama, create. Tidak jauh dari artinya, yaitu membuat atau menambahkan. Konsep create ini digunakan untuk menambah data baru ke dalam basis data. Yang kedua, read. Artinya baca. Read digunakan untuk menampilkan atau mengambil data yang sudah ada di database. Nah, yang ketiga itu update. Pastinya udah pada tahu dong, artinya update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam database. Dan yang terakhir ada delete yang memiliki arti hapus. Delete ini digunakan untuk menghapus data dari database. Halo semua, aku Akila. Aku akan melanjutkan menjelaskan materi tentang CRUD yang sebelumnya Kak Malva sampaikan. Kali ini aku akan membahas sedikit tentang contoh penggunaan data pemrograman dengan konsep CRUD. Di sini aku ambil contoh dengan konsep CRUD data mahasiswa. Konsepnya tuh kayak kita buat sebuah program menggunakan bahasa C++. Nah, di menu program itu nanti ada 5 menu. Yang pertama, tambah data. Yang kedua, tampilkan data. Yang ketiga, ubah data. Yang keempat, hapus data. Dan yang terakhir, keluar. Kurang lebih codingannya seperti ini. Dan seperti ini. Nah, kelihatannya ribet ya? Aslinya nggak ribet kok. Yuk, kita coba bahas satu-satu sintaksnya. Yang pertama ada include IOStream, yang kedua ada include vector, yang ketiga ada include string. Baris-baris ini berfungsi untuk memanggil library standar C++ yang dibutuhkan. IOStream digunakan untuk input atau output, vector untuk menyimpan data dalam array dinamis, dan string untuk memanipulasi teks. Lalu ada using namespace standard, agar kita bisa menggunakan fungsi dan tipe data dari library standar C++ tanpa harus menulis awalan std : setiap kali. Halo semuanya, aku Virus. Yap, aku akan melanjutkan lagi materi yang tadi disampaikan oleh Kak Kia. Yuk kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada sintaks drop mahasiswa, yang artinya mendefinisikan struktur data bernama mahasiswa yang berisi 3 atribut: ID, tipe integer, nama, dan jurusan, keduanya string. Di bagian codingan ini tuh fungsinya untuk menampilkan semua data mahasiswa yang tersimpan dalam vektor. Terus fungsinya dari if data empty itu untuk memeriksa apakah data mahasiswa kosong. Jika kosong, tampilannya akan memberitahukan kita bahwa belum ada data di database-nya. Lanjut. Nah, di sini seperti yang kalian lihat sintaksnya, ini tuh tujuannya untuk melakukan perulangan untuk setiap elemen mahasiswa dalam vektor dan menampilkan data ID, nama, serta jurusannya. Sintaks dari fungsinya untuk menambah data baru ke dalam daftar mahasiswa, menggunakan getLine untuk membaca input teks yang mengandung spasi. Lalu data pushback
Fungsinya untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam vektor menggunakan metode pushback. Lanjut. Selanjutnya ada fungsinya itu untuk mengubah data mahasiswa berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna. Kalau for, itu gunanya buat perulangan mencari mahasiswa berdasarkan ID dan mengubah datanya jika ditemukan. Halo semuanya, aku Akbar Aridani Setiawan. Aku di sini mau ngelanjutin pembahasan yang Kak Fairuz tadi sampaikan. Masih semangat kan nonton videonya? Harus semangat dong. Yuk kita lanjut materinya. Nah, maksud dari sintak ini, itu fungsinya untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna. Kalau sintak ini, itu gunanya untuk menggunakan iterator mencari data dalam vektor. Jika ID cocok, data dihapus dengan data erase. Selanjutnya ada int main, yaitu fungsi utama program, menampilkan menu CRUD dan mengatur alur eksekusi program berdasarkan pilihan pengguna. Kalau do, while, itu merupakan sintak perulangan utama yang terus menampilkan menu sampai pengguna memilih keluar. Yang terakhir, switch atau pilihan. Fungsinya itu untuk struktur kontrol dalam menjalankan fungsi tertentu berdasarkan angka menu yang dipilih. Nah, begitulah kira-kira penjelasan codingannya. Untuk hasilnya bisa kalian lihat. Baik, kita ketik 1 untuk tambah data. Nah, selanjutnya misal kita kasih name 333.725.012 kan. Nah, sini misal nama Akbar Aridani Setiawan. Jurusan bisa diisi informatika. Nah, selanjutnya nomor 2 ini, menu yang nomor 2 ini untuk menampilkan data yang ada di database-nya. Nih, coba ketik 2 ya. Nah, di sini sudah ada data yang kita masukin tadi. Selanjutnya menu yang nomor 3. Nah, kita hanya perlu masukkan ID kita yang tadi. Kita coba masukin ID-nya 333.725.012. Nah, masukkan nama baru. Namanya baru misal Fairuz. Jurusan baru sama informatika. Nah, bisa kita lihat tampilkan data. Nah, ini jadi Fairuz, bukan Akbar lagi. Bisa dibilang ini sudah berubah. Selanjutnya menu nomor 4, hapus data. Nah, hapus ini itu tujuannya untuk menghapus data yang ada di database. Ya, kita coba ketik ID yang tadi 333.725.012. Nah, coba kita tampilkan. Nah, ini sudah kehapus, yang artinya semuanya bekerja dengan sempurna. Selanjutnya menu nomor 5, yaitu keluar, yang bisa dibilang ini keluar dari program. Baik, seperti itu saja simulasi codingan ini. Terima kasih. Nah, jadi itu dia perjalanan kita bareng CRUD. Dari create yang suka nama data, sampai delete yang kerjaannya ngapus-ngapus kayak move on dari chat lama. Sekarang teman-teman udah tahu kalau aplikasi itu nggak bisa jalan tanpa 4 proses penting ini ya. Semoga penjelasan tadi nggak cuma lewat di kepala saja, tapi nyangkut dikit lah ya buat bekal ngoding besok-besok. Kalau masih bingung, wajar kok. Namanya juga lagi PDKT sama konsep baru. Makasih sudah ngikutin sampai akhir. Kalian luar biasa. Sampai ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa istirahat ya, biar otaknya nggak ke-update sendiri tanpa izin. Bye-bye.